Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berwudu, di samping kita harus memperhatikan rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnahnya, kita juga diharuskan mengetahui perkara-perkara yang makruh dan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Hal ini dilakukan supaya wudu kita benar-benar sempurna dan juga sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang dimakruhkan di dalam berwudu dan juga pembatal-pembatal wudu yang dirangkum dari kitab Syarah Arkanul Islam. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa yang dimakruhkan di dalam berwudu adalah yang pertama, meninggalkan salah satu atau banyak dari sunnah dalam berwudu. Hal ini dapat menggugurkan amal dan menghilangkan pahalanya. Kemudian yang kedua, berwudu di tempat najis. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan akan terkena najis. Kemudian yang ketiga, yaitu berlebih-lebihan menggunakan air. Bahkan berlebih-lebihan itu sendiri sebenarnya dalam segala hal dilarang. Tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk berwudu ini merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tawaddu bimuddin." Berwudulah dengan satu mud air. Satu mud air yaitu kira-kira sekitar 1 gelas air. Kemudian yang dimakruhkan yang keempat dalam berwudu adalah mencuci, membasuh, dan mengusap lebih dari 3 kali. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali. Kemudian beliau pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan yang lainnya, "Hadzal wudu'u faman zada 'ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama." Inilah tata cara wuduku. Barang siapa yang melebihinya berarti ia telah membuat kesalahan, melampaui batas dan melakukan kezaliman. Kemudian hal yang lain yang dimakruhkan dalam berwudu adalah menampar muka atau wajah ketika membasuhnya. Hal ini adalah perbuatan yang tidak beretika. Dan juga termasuk perbuatan meniru-niru orang yang menampar pipi tatkala menyesali kerabatnya meninggal dunia. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa yang dimakruhkan tatkala kita menjalankan praktek ibadah berwudu. Adapun hal-hal lain yang dapat membatalkan ibadah wudu itu sendiri, dan tentu ini jauh lebih penting dibanding yang pertama, karena hal ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan ibadah wudu. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, baik sedikit maupun banyak. Seperti kencing, kotoran, madi, wadi, kemudian juga buang angin, baik yang bersuara dan berbau maupun tidak. 2 hal yang terakhir ini, yaitu 2 najis yang buang angin itu, disebut dengan hadas. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah bersabda,
La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Kemudian yang membatalkan wudu yang kedua yaitu tidur nyenyak yang membuat pantat seseorang terangkat dari atas permukaan tanah atau lantai. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Abu Dawud, Al-ainu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Mata adalah pengikat dubur. Maka siapa saja yang tidur, hendaklah ia berwudu. Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan wudu adalah memegang kemaluan dengan tangan secara langsung dan tanpa penghalang. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Kemudian yang keempat yaitu hilang akal dan perasaan. Seperti gila, pingsan, mabuk atau terkena pengaruh obat bius baik sedikit maupun banyak. Dan apakah pantatnya masih memungkinkan menempel di atas tanah atau lantai atau tidak? Karena hilang akal atau perasaan merupakan sebab tidur yang membuat seorang muslim tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Jadi apakah sudah batal wudunya atau belum? Maka para ulama mewajibkan wudu bagi orang yang hilang akalnya. Kemudian kaum muslimin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima yang dapat membatalkan wudu seseorang adalah menyentuh atau memegang wanita dengan penuh syahwat. Hal ini disebabkan adanya dalil tentang batalnya wudu disebabkan menyentuh kemaluan, dan hal ini juga adalah hal yang dapat membangkitkan syahwat. Pendapat ini diperkuat oleh perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan ciuman dan rabaan seorang suami terhadap istrinya dengan tangannya termasuk awal jima, yaitu termasuk rayuan. Maka barang siapa yang mencium atau meraba istrinya, hendaklah ia berwudu. Kemudian pembatal yang keenam yaitu murtad dari Islam. Yaitu dengan mengerjakan hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Baik perkataan, perbuatan maupun ucapan ataupun keraguan-raguan. Siapa saja yang melakukannya maka batallah wudunya dan juga amalan-amal lainnya. Dan jika ia ingin masuk Islam kembali, maka tidak sah sholatnya sebelum ia berwudu. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kelima, yang artinya barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian pembatal wudu yang ketujuh adalah memakan daging unta. Berkaitan dengan memakan daging unta sebagai pembatal wudu, ini berdasarkan pertanyaan seseorang dari kalangan sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, apakah saya harus berwudu jika saya memakan daging kambing? Lalu Rasulullah bersabda, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Apabila engkau berwudu silahkan saja, jika tidak pun tidak mengapa. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, bagaimana kalau saya makan daging unta? Apakah harus berwudu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, fatawadda min luhumil ibil. Ya, apabila engkau memakan daging unta, maka berwudulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalur Jabir bin Samurah. Berkaitan dengan masalah ini, Imam An-Nawawi, seorang ulama dari kalangan madhab Asy-Syafi'i,
menjelaskan bahwa madhab ini adalah madhab yang paling kuat dalilnya. Meskipun berbeda dengan jumhur. Jumhur ulama seperti sahabat, tabi'in dan orang-orang yang sesudahnya termasuk para khulafaur rasyidin, mereka berpendapat bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudu dengan alasan bahwa hadis tersebut sudah dihapus hukumnya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, demikianlah pembahasan yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berwudu dan juga perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.